Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, kami akan memaparkan progres terbaru dari proyek e-commerce kelompok 4 yang beranggotakan Asya Rizka, April Ardianto yang saat ini sedang berhalangan, dan saya sendiri Aziz Firdaus. Di sini kami membuat proyek e-commerce selain dari memaparkan untuk tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami dan juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar online yang lebih mudah dan menarik. Simak terus videonya untuk penjelasan lebih lanjut ya. Untuk terkait dari informasinya, website yang kami buat sendiri adalah Apricia Floris dengan tampilan website seperti ini, yang dimana untuk Apricia Floris sendiri kami pilih untuk produk yang dijual adalah bunga atau buket yang memang di sini sering digunakan dalam berbagai acara penting, dan untuk target pasarnya sendiri adalah kalangan remaja untuk berbagai momen spesial mereka, misalnya seperti Instagram dan sosial media lainnya yang ditemangi dengan buket kami dari Apricia Floris. Kemudian untuk dalam membangun website kami menggunakan platform CMS yaitu WordPress yang memang lebih mudah digunakan untuk banyak plugin dan tema dengan kostimisasi sesuai dengan keinginan kami. Juga untuk nama website kami sendiri yaitu di sini aprisafloris.myid yang dimana untuk terkait dari Aprisa Floris di sini kami ambil dari singkatan masing-masing nama kami yaitu APR untuk Aprilianto Arianto, IS untuk Aziz Firdaus, dan ya itu untuk Aisyah Rizka Amalia. Di sini kami awalnya ingin membangun websitenya dengan menggunakan localhost, namun ternyata di sini kami sudah berhasil menghosting website kami. Jadi teman-teman sekalian tentu bisa search website kami di mesin pencarian seperti Google Chrome dengan cari apriciafloris.my.id. Dan juga terkait dari proses pengembangan website kami dimulai dari instalasi yang dimana langkah awalnya kami menggunakan localhost dengan menginstal XAMPP yang dimana dapat diunduh pada website resmi XAMPP sendiri yaitu di apcfriends.org/download.html. Kemudian terkait dari plugin atau modul atau add-on yang kami gunakan dalam pembangunan e-commerce ini ada beberapa plugin yaitu Elementor, Element Kit Lite, Kirki Customer Framework, Marketo Future, Product Watermark for WooCommerce, Slide Revolution, Union Custom, WooCommerce sendiri untuk pembelanjaan online atau e-commerce, Variation Swatch for WooCommerce, WooCommerce for Sendit untuk metode pembayaran, web sosial untuk jejaring sosial kami, Yit WooCommerce Component, dan Yit WooCommerce Wishlist. Yang dimana untuk terkait dari plugin yang kami pakai ini tentu digunakan untuk fungsi-fungsi dari website yang kami buat. Plugin utama kita yaitu kami menggunakan WooCommerce untuk mengelola toko online. Sementara untuk plugin Elementor dan Element Kit Lite membantu kami untuk membuat desain visual agar lebih menarik untuk website kami. Juga dengan fitur tambahan seperti e-commerce wishlist dan compare untuk meningkatkan pengalaman dalam pelanggan ketika mengakses website kami. Kami juga menggunakan plugin yang seperti dijelaskan sebelumnya yaitu Commerce Edit untuk memudahkan metode pembayaran yang juga Slide Revolution yang dimana di sini akan mendukung tampilan yang dinamis dan estetik. Juga untuk terkait produk kami, ini dilindungi dengan produk watermark dari WooCommerce. Sementara untuk web sosial seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini untuk mengintegrasikan website kami dengan media sosial. Kemudian tentu di sini ada konfigurasi dasarnya untuk login ke halaman admin dari WordPress sendiri, yaitu di sini terdapat username-nya itu apriciawp dengan password yang hanya ketahui dari anggota kelompok kami. Juga kenapa kami memilih tema Marketo? Untuk tema ini sendiri memang kami pilih karena memang temanya dirancang sangat responsif, yang artinya tampilan di sini akan menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai perangkat, baik itu misalkan desktop atau PC, tablet ataupun ponsel. Jadi memang di sini suatu kelebihan yang memang kami pilih untuk menggunakan tema Marketo karena memang mudah dalam dikostumisasi. Juga di sini banyak elemen-elemen penting seperti misalnya warna, font, dan tata letaknya tanpa harus memiliki keterampilan untuk coding. Jadi kami hanya perlu menyesuaikan dengan tampilan yang ingin kami kehendaki.
Terkait dari katalog produk, tentu kami tidak lupa untuk menguploadnya untuk menjualkan produk-produk kami. Di sini kita menguploadnya di menu produk di halaman admin di WordPress. Sehingga ketika produknya sudah berhasil diupload, produk ini akan muncul di halaman utama website kami. Misalkan seperti halaman ini, yaitu latest produk yang kami unggah, yaitu Moonlight Whispers, Elegant Eden, Petal Pavilion, dan Graceful Stand. Kemudian untuk slide berikutnya, di mana kami menggunakan payment gateway, yaitu Sended Payment Gateway. Sended sendiri menyediakan kemudahan untuk mengaplikasikan pembayaran melalui WordPress. Dan ini juga sudah terintegrasi dengan WooCommerce tentunya yang kita gunakan sebelumnya. Sehingga ini memang tidak terlalu sulit untuk dihubungkan dan dilakukan setting untuk payment gateway-nya. Lalu untuk konfigurasi pengirimannya, kami menggunakan untuk pengaturan alur metode pengiriman dengan langkah konfigurasi metode pengiriman melalui baik admin di WordPress. Terkait dari autentifikasi pengguna sendiri, di sini kami memiliki 2 user, yaitu administrator sebagai admin, yaitu mengelola yang dapat melakukan segalanya, mulai dari menambahkan konten blog, produk edit, halaman WordPress, dan lainnya. Dan juga dari sisi customer, yang ini merupakan dari sisi usernya atau pelanggan kita, di mana nantinya untuk kelebihannya sendiri memang di sini nantinya bisa mengakses seperti kupon atau voucher dan loyalty point yang bisa ditukar dengan produk yang nantinya bisa mereka dapatkan ketika memang poinnya sudah berhasil tercapai. Kemudian, di sini kami menambahkan keranjang belanja dalam proses checkout. Tentunya sebagai tampilan yang memang menarik dan mempermudah dalam proses transaksi. Jadi memang fitur ini kami buat dan kami gunakan untuk memuat daftar produk yang memang sudah dipilih oleh pelanggan yang ingin memang nantinya produk itu akan dibeli. Nanti produk itu juga akan menampilkan jumlah harga, baik itu satuan, total harga, ataupun nanti penggunanya bisa mengubah jumlah produk yang ingin dibeli. Misalkan sebelumnya hanya memasukkan satu, nanti bisa dirubah menjadi 2, 3, atau selanjutnya. Lalu sebelum proses checkout, memang pengguna di sini bisa mengklik keranjang untuk melihat produk apa saja yang memang sudah masuk di keranjang dan di checkout. Sebagai contohnya, di sini saya demonstrasikan, misalnya saya ingin membeli produk Moonlight Whispers. Saya hanya perlu klik keranjang saja, nanti otomatis produk ini akan masuk ke keranjang kami, dan di sini hanya perlu diklik jika memang ingin dilihat untuk terkait dari detail produknya, yaitu view chart, atau jika memang di sini ingin menambahkan quantity atau jumlahnya tinggal diedit saja. Lalu jika memang ingin ke proses checkout seperti penjelasan sebelumnya, hanya perlu klik proses to checkout. Nantinya dari aplikasi atau website kami ini akan proses checkout ya, tentu dengan diminta untuk mengisi data-data juga dan terdapat pembayaran misalkan seperti COD, transfer bank, atau pembayaran dengan e-wallet, Shopee, OVO, ataupun Dana. Lalu untuk keamanan tentu sebagai bentuk antisipasi atau keamanan, di sini memang sungguh aspek yang penting dalam pembangunan website e-commerce. Jadi di sini kami menggunakan sertifikat SSL yang memang untuk mengenkripsi komunikasi antara server dan pengguna. Jadi memastikan data tetap aman dari penyadapan. Jadi bisa dicek di sini untuk connection ini sudah secure, yang dimana memang website kami memang sudah valid untuk sertifikat dan keamanannya. Untuk proses yang saya sebutkan ini memang sudah tertera pada proses project e-commerce yang memang ada di dokumen yang memang sudah saya bantu jelaskan hingga poin ke-13. Yang memang di sini untuk dari informasi juga sudah tertera di bagian bawah yang bisa dicek detail nantinya. Untuk informasi berikutnya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Syah. Silakan. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ke slide berikutnya, yaitu optimasi SEO. Adapun hal-hal yang kami lakukan untuk mengoptimalisasi SEO pada website e-commerce kami, yaitu di sini kami bisa menambahkan kata kunci atau keyword sesuai dengan toko kita, yaitu Aprilia Florist, agar bisa meningkatkan visibilitas di search engine.
Yang keduanya, kita bisa menganalisis strategi yang digunakan pesaing lainnya atau tempat florist lainnya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan struktur halaman yang deskriptif dan mudah diingat sehingga dapat menarik pelanggan. Yang keempat, memastikan deskripsi produk informatifnya sangat unik dan mengandung kata kunci. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan teks pada setiap produk kita dan juga blog yang kita buat. Pastinya harus menggunakan SSL karena sudah semua situs harus menggunakan SSL. Dan terakhir, melakukan monitoring di Google Analytics untuk memantau keyword yang search engine. Next, please. Untuk selanjutnya, di sini ada ulasan dan penilaian produk, di mana nanti customer yang sudah membeli produk Appreciapolis bisa memberikan ulasan dan penilaian produk pada website kami sehingga tampilannya akan muncul pada gambar tersebut. Adapun konten atau pembuatan blog pada Appreciapolis, di sini kita mengupload atau konten bagaimana cara memilih toko bunga terbaik untuk semua acara-acara spesial. Bisa dengan cara memilih toko dengan reputasi terbaik, ketersediaan bunga, ketiga mengecek layanan pengiriman, mana profesionalnya, dan ketiga bagaimana cara membandingkan harga dan promonya. Next, nah di sini ada pun analitik dan pelaporan pada periode Appreciapolis, yaitu di mana kita ada 4 pesanan yang tercatat pada sistem. Yang satu pesanan dalam proses status, yang kedua telah diselesaikan, yang ketiga dibatalkan, dan yang terakhir gagal. Oke. Di sini ada uji coba pemecahan masalah, yang mana ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis yang mungkin terjadi pada website. Langkah ini melibatkan analisis mendalam terhadap masalah yang muncul, pengujian sosial yang diterapkan, serta pemantauan hasilnya untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dalam optimalkan kerja situs dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Adapun di sini slide selanjutnya responsif untuk perangkat mobile. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman pengguna, situs Appreciapolis telah dioptimalkan untuk tampilan perangkat mobile. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa elemen-elemen utama seperti navigasi, katalog produk, dan halaman checkout ditampilkan dengan lebih baik di berbagai ukuran layar. Adapun di sebelah kiri adalah website Appreciapolis jika diakses dari perangkat tablet atau laptop. Kemudian untuk sebelah kanannya adalah tampilan jika diakses dari handphone. Next. Selanjutnya di sini ada cadangan dan tindakan keamanan. Pastinya kita membutuhkan keamanan untuk menjaga website kita, yaitu untuk menjaga keberlangsungan operasional situs e-commerce. Tindakan keamanan ini dan pencadangan data telah diimplementasikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dan kehilangan data. Next. Selanjutnya, peluncuran dan strategi pemasaran. Ini adalah sebagai langkah awal untuk memperkenalkan platform e-commerce Appreciapolis sebagai proses peluncuran. Kita dilakukan secara dengan memanfaatkan berbagai saluran digital. Peluncuran ini tujuan untuk meningkatkan visibilitas brand, menarik para calon konsumen, dan menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Adapun pemeliharaan dan pembaharuan, yaitu situs ini dilakukan secara rutin untuk memastikan kinerja yang optimal dan keberlanjutan operasional, sehingga setiap pembaharuan dan tampilan produk dilaksanakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna
serta menjaga kompatibilitas dengan teknologi terbaru. Pemanfaatan dan pengujian terus-menerus dilakukan untuk mendeteksi potensi masalah dan memperbaharui fitur sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mungkin itu saja poin-poin yang bisa dijelaskan dari progres project e-commerce kita. Mungkin kembali ke rekan saya, Ajis. Baik, terima kasih. Jadi untuk terkait dari yang sudah disampaikan sebelumnya, tentu ini tidak terlepas dari dokumen yang sudah kami buat mengenai proses untuk project e-commerce-nya, yang dimana di sini sudah tertera informasi mungkin yang lebih detail, seperti bagaimana kami membuat website atau membangun website dari awal, bagian apa saja yang kami gunakan, dan kenapa kami menggunakan plugin itu, informasinya lebih detail, dan konfigurasi apa saja yang sudah kami lakukan hingga website ini terbentuk. Juga bagaimana kami menggunakan katalog produk untuk mengunggah produk-produk yang ingin kita tampilkan di website. Juga bagaimana kami menggunakan Sendit sebagai metode payment gateway kami. Juga untuk konfigurasi pengiriman dan yang lain sebagainya. Tentu di sini dokumennya bisa diakses, informasinya lebih lengkap, dan juga untuk informasinya ini juga tidak lepas dari kerjasama dari kami untuk membangun website kami sebaik mungkin dan sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi, mohon maaf sekali untuk kurang lebihnya. Mungkin informasi yang bisa kami sampaikan dan presentasi dari proses proyek yang kami miliki sebagai kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, dan memang di sini kami sangat terbuka untuk diberi masukan dan saran agar nanti proyek ini menjadi semakin optimal. Oh ya, jangan lupa like dan komen juga bisa subscribe untuk mendukung tugas kuliah kami agar bisa lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. See you.